Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Informasi dan Inovasi. Kali ini kita akan membahas topik Digital Sustainability and Social Impact. Kenapa Digital Sustainability? Ini adalah dua kata kunci yang mungkin agak berjauhan tetapi sesungguhnya saling berkaitan erat. Digital Sustainability sesungguhnya mengacu pada upaya untuk menyeimbangkan di satu sisi kemajuan teknologi digital, tetapi di sisi lain juga tetap memegang tanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial. Memang teknologi digital bisa mendorong inovasi, bisa meningkatkan kualitas hidup kita, tapi aktivitasnya juga sebenarnya meninggalkan jejak ekologis yang sangat signifikan. Misalnya dari konsumsi energi, penggunaan data center yang sangat boros, produksi limbah elektronik, hingga konsumsi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Sehingga penting bagi kita untuk mengembangkan teknologi yang tidak hanya cepat, efisien, tapi juga tetap ramah lingkungan, juga inklusif secara sosial supaya kemajuan digital itu tidak menjadi ancaman bagi planet, bumi yang kita huni maupun bagi masyarakat secara luas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sektor ICT saat ini mengkonsumsi energi yang luar biasa besar. Data center saat ini mengkonsumsi sekitar 536 terawatt hour atau sekitar 2% dari kapasitas konsumsi elektrik global di tahun 2025 ini. Dan banyak yang memprediksi angka ini akan naik 2 kali lipat di 2030 karena kita semakin banyak menggunakan platform digital, kita semakin banyak menggunakan AI, menggunakan big data, cloud service, dan lain sebagainya. Sehingga memastikan keberlanjutan di sektor ini menjadi tantangan yang luar biasa besar. Saya ingin perkenalkan satu konsep menarik kepada teman-teman sekalian yang disebut sebagai Jevons Paradox. Ini diambil dari nama ekonom Inggris bernama William Stanley Jevons. Jevons Paradox ini menjelaskan bahwa peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya itu seringkali malah mengarah pada peningkatan total konsumsi atas sumber daya tersebut. Ini disebut sebagai rebound effect. Misalnya saya membeli sepeda motor yang dianggap hemat biaya atau hemat BBM. Nah, karena saya merasa bahwa motor saya itu irit BBM-nya, maka realitanya saya akan lebih banyak menggunakan sepeda motor saya untuk jalan-jalan, untuk healing-healing, untuk riding ke luar kota, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya justru akan meningkatkan total konsumsi atas BBM tersebut. Ini yang kemudian memberi dampak negatif pada lingkungan. Nah, dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi, walaupun perangkat dan data center itu semakin efisien secara energi, laptop yang kita punya misalnya itu semakin kecil, semakin silent, prosesornya semakin hemat sumber daya dan seterusnya, tetapi peningkatan penggunaan teknologi digital secara masif itu secara agregat menyebabkan konsumsi energi yang makin besar. Dan tentu saja emisi karbon yang dihasilkan akan semakin bertumbuh pesat pula. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, data center global saat ini menyumbang juga sekitar 1% total emisi karbon di dunia. Dan ini akan terus meningkat seiring dengan volume data yang terus-menerus kita konsumsi dan kita produksi, yang jumlahnya akan meningkat secara eksponensial. Konsumsi energi yang paling besar berasal dari pengoperasian server tentu saja, ditambah juga jaringan komunikasi, termasuk yang mungkin tidak terlalu banyak dibahas adalah sistem pendingin yang menjaga sedemikian rupa supaya suhu perangkat elektronik yang kita miliki tetap optimal. Jadi selain server itu membutuhkan energi listrik yang besar, dia juga membutuhkan sistem pendingin yang juga sama-sama kuat. Isu lain yang juga penting adalah terkait dengan electronic waste atau limbah elektronik. Karena pada tahun 2019 saja misalnya ada setidaknya 53,6 juta ton limbah elektronik. Dan dari 53 juta ton ini hanya 17% saja yang benar-benar bisa didaur ulang secara efektif. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa limbah elektronik mengandung bahan berbahaya seperti misalnya PB atau timbal
kemudian ada Hg, merkuri, ada Cd atau kadmium, dan seterusnya yang sangat sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Dan tentu saja ini akan membahayakan kesehatan planet bumi dan semua penghuninya. Berbeda dengan limbah makanan atau limbah pakaian atau limbah kertas yang mungkin bisa terurai dalam waktu beberapa hari atau dalam waktu beberapa minggu. Nah, terkait dengan electronic waste ini tentu saja akan mendorong munculnya toksisitas ya, karena logam berat yang dihasilkan itu akan meresap ke dalam tanah, akan mempengaruhi sumber air yang kita konsumsi, akan menciptakan kontaminasi ekosistem dan mempengaruhi secara umum rantai pangan yang kita miliki. Dan untuk konteks negara berkembang misalnya yang sangat besar terdampak oleh electronic waste ini adalah pekerja informal. Karena mereka seringkali melakukan daur ulang tanpa perlindungan yang memadai, tanpa perlengkapan safety, dan mereka menghadapi risiko terpapar penyakit serius karena bahan kimia beracun yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Nah, seperti juga yang tadi sudah saya sampaikan bahwa desain elektronik itu kebanyakan tidak modular, seperti laptop yang kita punya atau handphone yang kita punya itu tidak modular, tidak bisa dipisah-pisahkan mana baterainya, mana memorinya, mana prosesornya, dan seterusnya, sehingga perangkat itu sulit untuk dibedah dan dipisah per komponen untuk didaur ulang. Ini adalah konsep yang disebut sebagai planned obsolescence atau keusangan yang disengaja. Jadi manufaktur atau pembuat atau produsen elektronik itu sengaja membuat komponen atau membuat barang-barang yang kita konsumsi itu tidak modular supaya nanti kalau sudah usang kita harus membeli lagi, tidak diganti baterainya atau dimodifikasi dengan memori yang lebih besar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa biaya pemisahan dan pemrosesan limbah elektronik ini sangat tinggi, berbeda dengan misalnya pengolahan limbah sampah rumah tangga misalnya. Kemudian regulasi di banyak negara masih sangat lemah dan tidak konsisten, sehingga negara-negara yang berkembang itu biasanya menjadi korban dalam tanda kutip ya, menjadi tempat untuk pembuangan electronic waste, dan biasanya mereka yang terpapar risiko yang paling besar. Memang ada sejumlah mitigasi yang bisa kita lakukan, misalnya dengan konsep circular economy. Circular economy ini adalah pendekatan yang mendorong desain modular untuk memudahkan perbaikan, penggunaan kembali, reuse, dan daur ulang atau recycle. Cuman pada kenyataannya, produk-produk elektronik yang kita gunakan itu biasanya semakin kemari semakin tidak modular. Lalu juga ada skema extended producer responsibility, yaitu skema yang mengharuskan produsen menampung kembali produk lama untuk didaur ulang, atau biasanya disebut juga take back schemes. Misalnya perusahaan pembuat handphone ini membuka trade-in program, jadi handphone yang lama dikembalikan untuk nanti tambah sekian rupiah, kita bisa mendapatkan handphone yang lebih baru misalnya. Handphone lamanya dihargai sekian dan seterusnya. Kita juga bisa memanfaatkan konsep sharing ekonomi misalnya yang diberdayakan lewat platform digital, yang ini to some extent juga dipercaya bisa mengurangi limbah karena memaksimalkan utilisasi aset yang kita punya. Dalam konteks ICT ada konsep green IT practices, yaitu ketika perusahaan didorong untuk berinvestasi pada piranti-piranti hardware yang lebih energi efisien. Kemudian juga mereka dituntut untuk memanfaatkan cooling system yang lebih berkelanjutan dan memanfaatkan renewable energy. Misalnya data centernya harus sekian persen digerakkan oleh angin atau digerakkan oleh tenaga matahari. Kemudian juga mereka harus melakukan carbon offsetting dan lain sebagainya. Lalu juga kalau kita menggunakan virtualisasi server dan serverless computing itu akan sangat mengurangi kebutuhan kita terhadap infrastruktur fisik yang pastinya akan menurunkan konsumsi energi dan jejak karbon yang dihasilkan.
Lalu juga dorongan untuk menerapkan efisiensi sistem pendingin data center menggunakan teknik free cooling, memanfaatkan suhu alami lingkungan untuk menekan konsumsi energi. Ini diterapkan oleh negara-negara Eropa, terutama Skandinavia ya, seperti di Finlandia, Norwegia, dan seterusnya, karena mereka secara alami suhunya memang dingin, sehingga banyak data center yang dibangun di negara-negara pesisir utara. Kemudian penggunaan energi yang terbarukan seperti solar, energi matahari, kemudian wind atau angin itu juga semakin banyak diadopsi oleh data center besar, sehingga harapannya emisi karbon itu bisa diturunkan secara perlahan-lahan. Nah, model bisnis ini to some extent ini bisa dianggap sebagai sebuah strategic differentiator. Artinya kalau kita punya perusahaan yang bergerak di bidang ICT atau mengelola platform digital dan seterusnya, maka prinsip green atau carbon netral ini bisa menjadi nilai yang appealing ya, atau menarik bagi konsumen maupun bagi investor. Dan ini nampaknya peluang yang belum terlalu banyak digali. Selain isu tentang sustainability, isu lain yang juga cukup menarik adalah tentang digital divide dan inklusi. Nah, menurut laporan PBB pada tahun 2021 itu masih ada 2,9 miliar manusia yang belum terhubung ke internet. Faktor utamanya tak lepas dari perangkat digital yang dianggap masih mahal, kemudian infrastruktur jaringan yang terbatas, lalu literasi digital yang dianggap rendah, terutama di wilayah pedesaan dan negara-negara berkembang. Nah, oleh karena itu, banyak tekanan muncul untuk mendorong inovasi digital ini agar lebih inklusif. Misalnya menggabungkan teknologi sederhana, misalnya seperti lewat SMS atau lewat radio dan lain sebagainya, yang didorong untuk mengatasi kesenjangan ini. Ini bisa menjadi alternatif supaya bisa inovasi digital itu menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kalau di Indonesia ada beberapa program seperti misalnya internet masuk desa, kemudian wifi gratis, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh inovasi yang lebih inklusif. Nah, ICT sendiri tentu saja bisa dimanfaatkan untuk isu-isu development atau isu-isu pengembangan pemberdayaan manusia, misalnya lewat telemedicine. Telemedicine ini memungkinkan diagnosis dan konsultasi kesehatan jarak jauh melalui aplikasi digital. Ini bisa sangat mengurangi biaya dan waktu perjalanan pasien maupun dokter, kemudian juga bisa meningkatkan akses layanan kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil. Lalu pemanfaatan ICT for Development yang juga tidak kalah penting adalah e-learning atau pembelajaran online yang bisa juga dikombinasikan dengan blended learning. Ini bisa memperluas pendidikan berkualitas bagi pelajar di daerah yang kurang terlayani, bisa membuka kesempatan belajar tanpa hambatan geografis. Dulu ada contoh yang sangat terkenal dari Khan Academy ya, yang awalnya hanya ingin ngajarin keponakannya yang ada jauh di sana, tapi kemudian terus diadopsi menjadi platform pembelajaran online yang digunakan oleh lebih banyak orang. Lalu juga teknologi yang menarik adalah digital farming dan IoT. Ini bagi petani-petani yang skala kecil begitu, teknologi sensor ini akan sangat bermanfaat. Misalnya untuk mendeteksi kelembaban tanah, untuk memperkirakan cuaca, dan seterusnya, nanti akan memberikan inputan data yang bisa memaksimalkan hasil panen dan kemudian mengoptimalkan penggunaan air, penggunaan pupuk, pestisida, dan seterusnya. Tentu saja keterlibatan teknologi ini tidak lepas dari SDGs atau Sustainable Development Goals. Misalnya di SDG 7 itu ada fokus terkait dengan energi yang bersih dan terjangkau. Lalu juga ada SDG 9 terkait industri, inovasi, dan infrastruktur. SDG 12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan. Juga SDG 13 tentang mitigasi iklim dan perubahan iklim. Di beberapa wilayah misalnya banyak smart city atau banyak pemerintah yang menerapkan smart grid untuk mendistribusikan listrik secara lebih efisien,
mereka juga memanfaatkan teknologi untuk smart waste management atau untuk mengelola sampah supaya lebih bisa dikelola secara berkelanjutan. Lagi-lagi teknologi selalu menawarkan trade-off ya. Di satu sisi ini memberikan banyak sekali peluang-peluang yang sangat menarik, tetapi perlu dicatat bahwa satu, investasi awal itu akan sangat mahal. Membangun data center atau infrastruktur yang ramah lingkungan itu bisa membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada data center biasa, sehingga manfaat dalam jangka pendek pasti tidak langsung kelihatan. Return on investment-nya baru bisa kelihatan setelah skalanya besar atau waktunya cukup lama. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan regulasi dan standar global, karena kita belum memiliki standar global yang konsisten, sehingga perlu semacam harmonisasi regulasi supaya praktek berkelanjutan ini bisa diadopsi secara masif dan lebih efektif. Dan yang ketiga tentu saja adalah dari diri kita sendiri terkait dengan kesadaran dan perilaku konsumen atau perilaku pengguna, bahwa penggunaan insentif dan hukuman atau dalam bahasa teknisnya regulatory nudges itu bisa diimbangi dengan edukasi publik supaya masyarakat sadar atau aware bahwa daur ulang konsumsi yang bertanggung jawab itu menjadi sesuatu yang penting ya, sesuatu yang tidak boleh diabaikan kembali. Akhirnya kemajuan teknologi digital mungkin bisa berkelanjutan hanya jika memang dari awal dirancang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability by design. Dan kita juga terus dituntut untuk melibatkan inklusi sosial agar manfaatnya bisa dinikmati secara lebih merata. Bagi teman-teman mahasiswa tentu saja penting bagi Anda semua untuk menjadi agen perubahan, mengadopsi lebih banyak praktik-praktik keberlanjutan, mendukung kebijakan-kebijakan yang mendorong pengelolaan electronic waste, dan tentu saja menjadi jembatan bagi pengurangan kesenjangan teknologi, supaya teknologi ini bisa lebih inklusif, bisa lebih dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas. Dan akhir kata mungkin keberlanjutan itu bukan pilihan, ini sudah menjadi keniscayaan, kebutuhan mendesak yang harus kita jalani di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dan dengan kesadaran, kolaborasi, dan inovasi bersama, kita pasti bisa memastikan teknologi digital tetap mendukung kehidupan tanpa mengorbankan masa depan planet yang kita tinggali ini. Dan ini adalah akhir dari rangkaian video materi perkuliahan Manajemen Informasi dan Inovasi. Tentu saja ini hanya diskusi di permukaan saja, nanti kita bisa lanjutkan lebih detail di reading materials maupun diskusi di kelas. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.